Tadi briefing nggak? Apa break nggak? Udah. Tadi break ya kan? Belum kan? Oke, kita masuk lagi aja untuk pembahasan selanjutnya ke materi dari BPN ya. BPN kantor wilayah Kementerian kantor wilayah ya dari Kanwil BPN Banten. Seyogianya Ibu Kakan, karena tadi juga lagi kasih tahu ya Pak ya ke saya bahwa Ibu Kakan hari ini dengan Pak Menteri ATR BPN ada agenda, sehingga di samping kita adalah Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-qail amma ba'du. Bapak narasumber yang kami hormati, para peserta yang kami hormati pula, segala puji milik Allah pada saat ini yang patut kita syukuri ya, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan juga sholawat dan salam mari kita sama-sama curahkan kepada Nabi besar tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak narasumber, pada kesempatan kali ini perlu Bapak ketahui bahwa peserta ini yang biasa Bapak kejar-kejar kalau di Banten sertifikasi ini pada penyelenggara syariah se-Provinsi Banten. Nah, ini yang mengurus wakaf dan juga ada pejabat PPIW-nya. Nah, ini yang ikrar kepala KUA, dan juga ada Nadir, ini yang memiliki aset wakafnya, dan juga dari BWI yang kerjasama sampai hari ini tidak bagaimana tugas BWI 10.000 targetan nggak nyampe 50% lah ya. Nah, ini juga harus kita bahas sedikitnya. Para peserta yang kami hormati, pada kesempatan kali ini Bapak narasumber ini adalah Bapak Eli Rahmatullah. Ini di bagian sekarang di bidang penetapan hak atau yang kita kenal dengan sertifikasi di kantor wilayah BPN. Jadi kita bisa nanti bagaimana sertifikat teknis seperti apa dan sertifikat seperti apa, dalam bentuk kerjasama seperti apa, bisa ditanyakan secara teknis. Dengan demikian pada Bapak narasumber dipersilakan untuk memberikan arahan materi kaitan dengan sertifikasi tersebut. Terima kasih. Mohon izin saya buka masker ya, biar lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa ketemu lagi Pak. Dengan beliau kita sudah berapa kali ketemu Pak ya? Sudah berulang. Bapak Ibu, ada ibunya ya? Ada. Ibu dan bapak sekalian, mohon izin Pak, saya nggak ada ini ya? Nggak ada untuk paparannya. Kalau diperlukan saya ambil laptop dulu mungkin di. Ada. Semalam ada. Karena kalau saya bicara saja kadang-kala Iya. mungkin kurang ini ya. Yang jelas. Boleh Pak, boleh Pak. Minta bantuan panitia. Tadi materinya udah saya sampaikan ke Ibu yang tadi di itu. Iya. Baik, sambil menunggu itu terima kasih, saya sudah diundang kembali Pak Red untuk acara hari ini. Oh, langsung ya? Oh, saya Pak, kalau sudah ada di sini. Materinya udah di sini. Jadi saya mau bawa laptop. Siap. Di dokumen Bu ya.
Saya memang sudah menyiapkan materi walaupun mungkin tidak begitu detail. Selain itu ada beberapa peraturan yang memang dalam konteks pensertifikatan tanah wakaf ini belum populer, baik di bapak-bapak yang di pengelola wakaf maupun di teman-teman di BPN sendiri. Sambil menunggu, saya ingin tahu, mungkin ada bapak-bapak yang dari ini sebanten Pak, sebanten ya? Ya. Yang dari Kabupaten Tangerang? Oh Pak di Gawa di mana Pak? Panongan. Kalau kota Tangerang? Banyak ya. Dari Lebak. Oh ibu dari Lebak malah ya. Lebak, Pandeglang, Cilegon. Ya, Cilegon. Saya dulu sama tugas di Cilegon Pak. Dari tahun ke tahun, mungkin sebelum ke ini, sebelum kita siap paparannya. Dari tahun ke tahun masalah sertifikat wakaf, mungkin Bapak Ibu sekalian dari mulai pertama tahu sertifikat wakaf. Sertifikat wakaf itu sertifikat hak milik kalau dulunya. Kalau sekarang khusus Pak, belangkonya belangko sertifikat wakaf. Kemudian kalau dulu sertifikat mensertifikatkan tanah dari tanah milik adat untuk wakaf, diterbitkan dulu sertifikat hak milik. Kemudian baru dijadikan dengan akta ikrar wakaf dan pengasahan nazirnya dijadikan wakaf. Kalau sekarang sesuai dengan tema upaya dan langkah penyelesaian percepatan pensertifikatan tanah wakaf, itu semua sudah dipermudah. Kalau dulu dari tanah milik adat harus diumumkan 2 bulan, atau di PTSL yang disebut bapak-bapak di kampung katanya pemutihan sertifikat diumumkan 14 hari. Kalau sekarang wakaf yang rutin pun tidak diumumkan kalau dari tanah milik adat. Jadi ketika sudah masuk permohonan, sudah diukur, kalau dari tanah milik adat nanti kita urai lebih detail, langsung ditegaskan oleh kepala kantor menjadi tanah wakaf. Tidak ada diumumkan, bisa lebih cepat. Ada beberapa hal memang yang senantiasa menjadi permasalahan. Pertama terkait dengan ada kebijakan dari Kementerian ATR, nanti saya sampaikan di sini. Kalau wakaf, sertifikat wakaf yang permohonan rutin itu harus dengan ada akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf. Nah, Kepala BPN tahun 2018 mengeluarkan surat edaran. Boleh tidak ada nazir yang sudah dibentuk atau akta ikrar, tapi dengan nazir sementara. Nanti kita sampaikan di sini ada hal-hal yang memang di satu sisi kemudahan, di satu sisi mungkin bagi BPAIW, mohon maaf ini pekerjaannya berkurang sementara Pak. Karena kalau sertifikat PTSL yang wakaf yang dengan nazir sementara, nantinya tetap harus ada akte ikrar wakaf atau akte pengganti akte ikrar wakaf, sehingga nazir sementaranya berubah menjadi nazir. Ini agak repot ya. Baik, sementara sambil menunggu saya coba kita ke materi Pak ya. Ada. Oh, udah mulai. Baik. Ya, saya tadi lihat yang hidup. Baru sebelah. Baik. Bapak Ibu sekalian, peserta forum pengamanan aset wakaf di Banten. Alhamdulillah ini saya melihat temanya aja begitu senang. Karena bagaimana sih pengelolaan wakaf, pengamanan aset wakaf, kalau sudah dikelola rasanya, mohon maaf, umat Islam akan lebih ya, tidak ada lagi mungkin ketimpangan yang terlalu jauh di antara kita sesama umat. Baik, saya berbicara pertama tentang pengaturan pendaftaran tanah wakaf. Dari tahun 60 di UU PA sudah ada
di bagian 11 di UPA itu yang mengatakan hak-hak tanah untuk keperluan suksi dan sosial. Kemudian di pasal 49 jelas perwakapan tanah dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Ini undang-undang tahun 60, Pak. Kemudian ada terobosan, alhamdulillah, Undang-Undang 41 2004 dengan PP 42 2006 yang dirubah dengan PP 28 25 tahun 2018 ya. Ini tentang wakaf. Saya tidak berbicara ke bagaimana nazir, bagaimana wakaf, tidak berbicara ke situ karena bapak-bapak yakin lebih ahli. Saya berbicara nanti dari mulai Permen Kepala BPN nomor 2 tahun 2017. Di sini ini tentang bagaimana pendaftaran tanah wakaf. Kemudian ada kebijakan di Permen 6 tahun 2018. Terakhir dengan surat edaran yang nomor 1 tahun 2018. Nanti bisa saya tampilkan di sini surat edaran tersebut yang mempermudah, tujuannya untuk sertifikasi wakaf. Jadi sekali lagi saya tidak berbicara bagaimana syarat nazir, tidak. Saya berbicara ke teknis sertifikasinya saja. Baik, tugas pendaftaran tanah itu menjadi tugas BPN, amanat pasal 19 UPA. Jadi untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah seluruh wilayah Indonesia. Bapak Ibu sekalian, Kanwil BPN Provinsi Banten sudah menyusun roadmap. Kalau secara nasional Pak Jokowi, kalau mungkin kemarin ada yang Bapak yang ikut di YouTube terkait dengan penyerahan sertifikat 1 juta oleh Pak Presiden secara virtual kemarin, di Banten 35.000, di Pendopo Gubernur kemarin, beliau Pak Presiden menyampaikan 2025 diharapkan seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar. Tanda kutip terdaftar, Pak ya. Terdaftar itu terpetakan, belum dalam konteks sertifikasi. Nah, kalau untuk di Banten dengan roadmap yang sudah disusun di 7 kantor pertanahan dan di Kanwil, direncanakan dengan potensi kantor pertanahan dengan jumlah bidang yang belum bersertifikat, insya Allah tahun 2023 sudah terdaftar. Semoga. Dan di dalamnya adalah tanah wakaf. Tanah wakaf ini saya yakin masih begitu banyak di Banten khususnya. Rasanya di setiap komplek perumahan atau setiap kampung ada wakaf, Pak ya? Iya, ada. Baik itu untuk musola, baik itu untuk pemakaman, baik itu untuk kesejahteraan masjid. Tapi belum ada yang secara spesifik untuk kesejahteraan umat, nggak ada, Pak ya? Itu nazir kan yang tugasnya. Baik. Nah, kegiatan pendaftaran tanah itu dari mulai pengukuran, setelah diukur, dipetakan, kemudian diterbitkan buku tanah. Juga meliputi kegiatan-kegiatan pendaftaran peralihan. Ini pemeliharaan data disebutnya. Itu tadi saya bilang. Kalau dulu sertifikat wakaf, kalau mau didaftar diterbitkan sertifikat hak milik dulu, baru dijadikan sertifikat wakaf. Kalau sekarang tidak. Dari tanah milik adat dijadikan langsung tanah sertifikat wakaf. Apabila Bapak Ibu sekalian di kampung atau di lingkungan sekitar melihat sertifikat wakaf masih hak milik, nah ini harus segera didatangkan. Karena pendataan wakaf sangat ketinggalan, sangat ketinggalan. Yang terdaftar di BPN, kemarin saya dengan beliau juga komunikasi, belum ada pergerakan. Dari kata Pak Prof Sapuri, sekian ratus ribu ya waktu itu di Banten. Ya nanti ada pembahasan di sini, itu yang sudah bersertifikat baru berapa ribu. Jadi tugas pendaftaran ini ada di pemerintah, ada di BPN. BPN sebenarnya wajib mendaftarkan dan mensertifikatkan. Tapi karena biayanya itu adalah dari APBN,
belum semuanya bisa dilaksanakan. Salah satunya sudah berjalan dari tahun 2017, 2018, 19 dan 20 itu sejak kepemimpinan Pak Jokowi PTSL. Pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kalau bagi BPN itu Pak, pendaftaran tanah yang sangat menyita sampai teman-teman harus nginep di kantor. Apalagi kalau kayak mau penyerahan kemarin Pak, saya merasakan waktu saya di Kabupaten Tangerang, mungkin ada bapak yang tahu ya, mau penyerahan oleh Pak Jokowi di depan kantor Bupati 5.000 saya harus sudah bis 100. Kebetulan tugas saya waktu itu di situ di 100 itu sampai teman-teman nggak ada yang tidur teman-teman. Dari mulai koordinasi dengan perusahaan bis, menyebarkan bis kemana-mana, karena meliputi Kabupaten Tangerang, tapi ada bis yang nyasar. Harusnya ke desa A, karena lihat kan itu komandonya kan melihat bis depannya, lihat bis depannya lurus, dia harusnya belok lurus. Ada komplain, Pak gimana? Kok bisanya nggak ada di 4? Tuh, begitu enggak lama, Pak kok bisanya dilebihin 4? Itu cerita. Dalam konteks PTSL inilah tugas BPN mencoba agar tanah seluruh bidang tanah segera bisa ditingkatkan. Baik. Nah, tadi kewajiban BPN. Sekarang kewajiban pendaftaran tanah wakaf. Di Undang-Undang 41 2004 serta penjelasan PP 42 disebutkan atas nama nazir. Jadi PPAIW atas nama nazir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 hari sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Kalau terkait dengan wakafnya adalah barang tidak bergerak berupa tanah, berarti ke BPN. Kalau wakafnya yang berupa barang bergerak, saya tidak tahu Pak. Itu bapak-bapak yang lebih tahu. Kan sekarang wakaf udah betul-betul diperluas ya. Uang juga boleh diwakafkan Pak ya? Boleh kan? Harta kekayaan intelektual boleh diwakafkan. Tapi kita bisa tentang tanah. Jadi di sini di Undang-Undang 41 2004 tentang wakaf dan PP-nya. Nah, kondisi ini sama dengan ketentuan bagi PPAT notaris atau PPAT sama. Dalam 7 hari harus menyampaikan. Nah, tapi dalam Permen ATR 2017 tadi udah saya sampaikan ke panitia, kalau mau diperbanyak untuk Bapak Ibu sekalian silakan. Di sini diperluas Pak, PPAIW atas nama nazir menyampaikan akte ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran tanah atas nama nazir kepada kantor pertanahan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak ditandatangani AIW. Jadi kewajiban PPAIW untuk menyampaikan akte ikrar wakaf atau akte pengganti akta ikrar wakaf beserta dokumennya. Di sini akan menimbulkan pertanyaan nanti. Nah, kalau kewajiban PPAIW siapa yang bayar biayanya kan gitu? Itu teknis. Nanti bahasnya saya biayain. Kalau di beberapa, saya waktu di Cilegon tugas selama 7 tahun, ada kebijakan pemerintah kota Cilegon untuk mensertifikatkan tanah wakaf. Kabupaten Tangerang juga seperti itu. Saya yakin pemda-pemda lain juga seperti itu, kabupaten kota. Kalau untuk wakaf. Baik. Tadi kita berbicara tentang kewajiban mendaftarkan tanah wakaf. Nah, sekarang di Permen 2 2017 tentang status tanah. Jadi hak atas tanah yang telah diwakafkan hapus. Hak atas tanahnya hapus sejak tanggal ikrar wakaf dan status tanahnya menjadi benda wakaf. Jadi udah urusan dengan udah vertikal, tidak lagi urusannya horizontal. Kalau dulu istilah, kalau tidak salah waktu saya masih sekolah, sudah diputus
hubungannya antara pemilik dengan tanah itu ya tinggal urusan dengan yang maha kuasa, dengan yang maha punya. Kemudian hak apa saja sih yang bisa diwakafkan? Kalau dulu di Permen 2677 ya, saya lupa lagi tuh, yang udah dicabut. Itu cuma hak milik yang boleh diwakafkan. Kalau sekarang, jadi kalau dulu tanah milik adat, tanah dirik, tanah letter C yang diwakafkan itu harus disertifikatkan hak milik dulu karena ketentuannya bahwa yang boleh diwakafkan adalah hak milik saja. Kalau sekarang tidak. Jadi hak milik atas tanah baik yang sudah terdaftar atau belum terdaftar. Artinya yang sudah punya sertifikat ataupun tanah milik adat yang belum bersertifikat boleh diwakafkan. Kemudian hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara. Saya mungkin menekankan di hak guna bangunannya. Hak guna bangunan, kalau ibu-ibu, bapak-bapak tinggal di kompleks perumahan, pasti sertifikat pertama hak guna bangunan. Ya kan? Sekarang boleh ditingkatkan menjadi hak milik, boleh. Kemudian mau diwakafkan, kalau dulu tingkatkan dulu jadi hak milik, baru diwakafkan. Sekarang tidak. Sertifikat hak guna bangunan, bapak ibu sekalian mau wakafkan, jadikan musola langsung. Tidak perlu jadi hak milik. Nanti berdasarkan, nanti di bawah kita uraikan. Jadi ini untuk mempermudah dan mempercepat. Kalau hak guna usaha mungkin tidak populer, itu biasanya hak guna usaha itu kalau di Lembang, Pandeglang itu masih ada, di Serang juga ada. Biasanya untuk perkebunan atau untuk tambak. Diwakafkan boleh, langsung diwakafkan. Tambak pandang. Kemudian itu di atas tanah negara, dalam artian tidak di atas hak pengelolaan. Sekarang banyak Pak, HPL, HGB di atas HPL. Kalau bapak ibu yang dulu tinggal di Perumnas, sertifikat Perumnasnya hak pengelolaan. Sertifikat rumah bapak ibu hak guna bangunan. Nanti baru ditingkatkan menjadi hak milik. Itu boleh juga. Kemudian hak milik atas satuan rumah susun, apartemen, boleh. Apartemen kan bisa di atas hak guna bangunan, bisa di atas hak milik, bisa di atas wakaf kalau nggak salah. Bisa juga nantinya. Kemudian tanah negara. Nah, dengan undang-undang wakaf dan PP-nya, kalau dulu wakaf itu untuk selama-lamanya, sekarang kan wakaf boleh berjangka waktu. Saya tidak tahu teknisnya, Pak. Saya tidak tahu teknisnya. Berapa kali saya dalam pertemuan forum seperti ini, kami di PPN sendiri belum tahu teknis bagaimana mendaftar wakaf yang berjangka waktu untuk tanah. Uang saja ya. Jadi kalau tanah harus tetap selamanya. Tapi di BPN tidak. BPN sendiri memberi peluang. Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah, hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selamanya kecuali wakaf atas tanah pada huruf C dan D. Jadi HGB di atas HPL atau hak milik atas satuan rumah susun boleh berjangka waktu. Karena kalau hak milik atas satuan rumah susun, HGB dasarnya itu punyanya perkumpulan penghuni. Jadi kita setelah konsumen hanya punya kaplingan di atasnya seperti ini, bawahnya kita tidak punya. Nah itu, jadi berjangka waktu seperti itu masih boleh. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, bagi PPAIW ketika mau membuat akta ikrar wakaf atau akte pengganti akta ikrar wakaf, apabila tanah yang mau diwakafkan itu sebagian, itu harus diadakan pengukuran dulu, pemisahan sertifikat atau pemecahan sertifikat. Jadi kalau dulu sama ini ketentuan ini sama dengan ketentuan bagi PPAT notaris atau sama. Ada ketentuan di 1/2008, kalau ini kan di 2017 ya, lebih akhir 2017. Jadi tidak boleh membuat akte
atas tanah yang mau dialihkan sebagian tanpa diukur. Harus diukur dulu. Karena apa? Sekarang pertanyaan ini akan setelah dievaluasi menimbulkan beberapa permasalahan. Misalnya, saya punya tanah 1000, saya bikin akte, kita bisa wakaf. Saya bikin akte ikrar wakaf. Saya wakafkan untuk musola seluas 200 meter, ya kan? Tiba-tiba saya duluan nggak ada dipanggil. 200 meternya di mana? Mau di sono, pinggir jalan? Itu jadi persoalan. Menjadi persoalan. Dan kejadian kalau tidak salah waktu di Cilegon saya ngurus yang di arah Ciwandan sana. Kalau itu case-nya agak berbeda memang. Sehingga harus diukur dulu, diterbitkan sertifikat pemisahan atau pemecahan. Istilah pemisahan pemecahan juga ini beda, Pak. Kalau Bapak punya sertifikat tadi luas 1000, kemudian diukur sebagian yang 200 meter untuk diwakafkan, itu pemisahan. Sertifikat yang semula masih ada, sisa tinggal 800. Tapi kalau pecah, nomor sertifikat yang semula Bapak mati, terbit 2 sertifikat baru, itu pemecahan. Istilahnya Pak ya, resikonya ada. Kalau pemecahan Bapak biaya ukurnya nambah. Makanya di sini untuk pemisahan. Jadi teman-teman BPN juga, nah ini Pak, dalam konteks membantu percepatan, kemudahan ini di sini juga ada hal-hal yang dituntut kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Karena mohon maaf, terkait dengan konteks pemecahan pemisahan, kantor pertahanan beda-beda menerapkannya. Ada satu kantor mengatakan tidak boleh pemisahan. Ketika ada informasi ke saya telepon yang bersangkutan. Coba dibaca pasal sekian. Kalau memang kata Anda tidak ada pemisahan, tolong diusulkan hapus pasal itu. Gitu. Itu penerapannya. Jadi maksud saya, tujuannya apa? Untuk memperkecil biaya yang dikeluarkan oleh pemohon. Karena kalau pemisahan yang dibiayai adalah yang dikeluarkan 200 saja. Tapi kalau pemecahan 800 dan 200 itu harus dibayar ke negara, Pak ya, harus dibayar. Kemudian, nah setelah terbit sertifikat pemisahan atau pemecahan tersebut, baru dibuatkan akte ikrar wakaf atau akte pengganti akte ikrar wakaf. Ini Pak, ini tadi saya ke beliau, saya bicara betul-betul teknis untuk yang sekarang, bagaimana terkait dengan masalah sertifikasi. Baik, selanjutnya harus ada izin berarti Pak. Di Permen 2 2017 dalam sertifikat, saya lupa nggak bawa tabungan. Dalam hal sertifikat, saya bicara HGB dah. Terdapat ada catatan izin apabila akan dialihkan untuk dapat diwakafkan harus mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di sertifikat ada nama di atas, ada di bawahnya paling bawah kolom penunjuk. Nah itu dilihat di situ. Khusus untuk bapak-bapak yang dari selaku BPAIW, dilihat kolom di bawahnya. Kalau di kolom di bawahnya ada kalimat apabila hak guna bangunan ini akan dialihkan sebagian atau seluruhnya, terlebih dahulu harus mendapat izin tertulis dari bisa kepala kantor, bisa Kakangwil, bisa dari menteri. Harus dicermati dulu. Mungkin menimbulkan pertanyaan, maka aja kok susah, harus izin. Nah, ini izin tersebut diberikan antara lain untuk melihat kesesuaian rencana penggunaan dengan tata ruang. Karena apa? Misalnya, di situ tata ruangnya adalah untuk perumahan. Kemudian kondisinya ternyata wakafkan itu untuk pemakaman. Kan belum tentu serta-merta akan diberikan oleh instansi terkait atau Pemda. Hal-hal seperti ini yang mungkin bukan mempersulit, tapi untuk biar wakaf itu betul-betul sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tata ruang yang ada di Pemda. Kalau terkait dengan tata ruang harus hati-hati karena apa? Sekarang ketentuan tata ruang sudah diatur oleh undang-undang dan ada sanksinya kalau merubah peruntukan.
asal-asalan. Baik, silakan. Kemudian, nah di sini tadi sudah kita bicara tentang jenis hak-hak tanah yang mau disertifikatkan wakaf. Sekarang bagaimana sih pendaftaran tanah wakaf yang sudah terbit sertifikat hak milik? Jadi tanah wakaf berupa hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir, diajukan permohonan oleh nazir. Saya menggunakan nama nazir ini, istilah nazir beda-beda, ada nazir dan nazir. Monggo, saya ambil dari undang-undang aja kalau salah ini. Nah, tadi saya sampaikan di awal, kalau Bapak Ibu melihat sertifikat hak milik, tapi di kolom subjeknya adalah nama nazir, segera diajukan permohonan oleh nazirnya bahwa itu untuk diterbitkan sertifikat wakaf. Kalau biaya yang total yang PP 128 2015 50.000, tetapi bisa 0 rupiah, nanti ada peraturannya di sini. Tapi dengan proses Pak ya, dengan proses dulu. Di sini harus ada surat permohonannya. Surat ukur saya kirimkan, kenapa? Surat ukur ini adanya sudah ada di sertifikat. Sertifikat hak milik yang bersangkutan itu ada surat ukur. Kadangkala, mohon maaf, ada dulu istilah sertifikat sementara. Sertifikat sementara, kalau dulu yang gambarnya bola dunia apalagi, itu cuma disebut luas kurang lebih. Luas kurang lebih, mungkin bapak-bapak pernah melihat lah sertifikat ke bola dunia, luas kurang lebih, kadangkala gambarnya cuma kotak saja, atau malah sama sekali tidak ada gambar. Sehingga ini perlu untuk case seperti ini perlu ada surat ukur. Sertifikatnya, ya sertifikat yang itu, tapi surat ukurnya surat ukur baru, itu loh Pak. Terhadap sertifikat yang sementara yang luasnya kurang lebih. Kemudian jelas sertifikat hak milik harus diserahkan juga HIW-nya dan pengesahan nazir. Pengesahan nazir di sini masih disebut dari instansi yang menyelenggarakan urusan agama tingkat kecamatan. Pertamanya kan ada susunan nazir dari itu ya, tapi HIW Pak ya. Tapi sekarang ke BBI ya. Kalau yang pertama, kalau ada perubahan baru BBI, betul ya. Itu yang diperlukan otomatis dengan identitas para nazir. Dan di sini ada pernyataan nazir bahwa tanahnya tidak dalam sengketa. Ini terlewat nih di PP 12, mohon maaf, di Permen 2017 tidak disebut identitas. Karena kalau terkait dengan identitas adanya di Permen 1 2010 di syarat-syarat spoknya. Baik, itu untuk tanah yang dari sertifikat hak milik. Nah, kemudian dari tanah milik adat. Tanah milik adat ini ada warga masyarakat mewakafkan berdasarkan bukti misalnya kirik atau akte jual beli atau letter C, atau mungkin malah hanya cukup punya SPPT, tidak punya bukti lain. Pembahasan nanti. Nah, prosesnya Pak, tadi sudah saya sampaikan di awal. Ketika Bapak mengajukan surat permohonan, harus, kalau untuk konteksnya itu pertama diterbitkan dulu peta bidang, istilahnya diukur dulu. Setelah diukur terbit peta bidang, dilengkapi dengan bukti kepemilikan tanah, misalnya tadi, apakah dia yang wakifnya punya akte jual beli atau memang girik atas nama beliau, itu harus dilakukan dengan akte ikrar wakaf, dengan pengesahan nazir dan identitas nazir jelas. Nah, di sini surat pernyataan dari nazir atau wakif atau surat keterangan dari kepala desa atau lurah bahwa tanah tersebut tidak sengketa. Ini harus dilengkapi. Nah, prosesnya Bapak Ibu sekalian, kalau di kantor pertanahan yang sudah menerapkan seperti ini, sekarang insya Allah semuanya sudah. Jadi ketika Bapak Ibu mengajukan permohonan wakaf dari tanah milik adat dengan dokumen yang seperti ini, setelah diukur terbit peta bidang, Bapak Ibu sekalian bawa ke
bagian pendaftaran hak. Nanti dari pendaftaran hak akan diterbitkan oleh penetapan hak itu penegasan tanah wakaf. Tidak diumumkan lagi. Kalau dulu diumumkan 2 bulan, kalau sekarang tidak. Dengan penetapan penegasan oleh kepala kantor bahwa itu betul-betul tanah wakaf. Mungkin menimbulkan pertanyaan. Dulu yang diumumkan aja suka banyak persoalan. Kalau nggak diumumkan gimana? Kita tidak berbicara dari situ. Karena apa? Inilah sistem hukum kita. Sertifikat yang sudah bertahun-tahun, ketika dalam konteks di pengadilan dikalahkan, ya Pak boleh buat mau gimana lah? Karena itu sistem hukum kita. Kalau nggak setuju dengan sistem hukum kita, nanti kayak Donald Trump. Kalau kalah dia mau pergi ke negara lain. Jangan ke Indonesia gitu loh Pak. Yang maksud saya, sistem hukum itulah yang kita anut sekarang dengan negatif dan positif. Apabila dibuktikan dalam pengadilan sertifikat itu kalah, ya kalah. Tapi proses ini adalah untuk mempermudah, mempercepat, bukan menggampangkan gitu ya. Moto dari Banten, mempermudah bukan menggampangkan, mempercepat, mempermudah, tidak menggampangkan. Baik, jadi untuk tanah-tanah yang dari tanah milik adat, gini prosesnya. Biayanya ada biaya ukur, ada biaya penelitian sertifikat. Bisa dinolkan? Bisa. Nanti saya buka aturannya. Kemudian itu dari tanah milik adat. Kayaknya ada yang kehapus nih dari tanah negaranya hilang. Ya, dari tanah negaranya hilang Pak, mohon izin. Ini perubahan pendaftaran, perubahan nazir. Jadi kadangkala ketika ada nazirnya sudah, ini untuk perorangan Pak ya. Khusus saya bicara nazir perorangan, bukan nazir organisasi. Nazir perorangan minimal 3 ya betul ya. Minimal 3 kan harus ganjil ya, nggak sama. 3, 5 gitu. Kalau ada yang sudah berhalangan tetap, baik itu meninggal atau sakit yang sudah tidak bisa aktivitas, harus segera mengajukan usul perubahan nazir ke BWI Pak ya, ke BWI kalau ini. Nah, nanti setelah itu harus didaftarkan. Biayanya cuma 50.000 dan bisa 0 rupiah, gitu loh Pak. Bisa 0 rupiah. Persyaratannya apa? Ini Pak, kita permohonan penetapan nazir pengganti dari BWI dengan identitas Pak ya, mohon maaf ini dengan identitas masing-masing harus ada KTP. Kemudian surat persetujuan dari wakil atau ahli waris wakil. Kemudian anggaran dasar ini bagi nazir yang badan hukum, sertifikat wakafnya. Kenapa harus segera didaftar untuk penggantian nazir? Ini juga suka menimbulkan persoalan. Kalau nggak salah, yang dari Cilegon mana? Mohon izin. Yang hal khairiyah udah selesai ya? Udah Pak. Udah Tingkat kasasi. Oh kasasi. Itu ya. Jadi intinya gini, nazir harus, ketika ada penggantian nazir harus segera dilaksanakan pendaftarannya, karena ketika ada apa-apa perbuatan hukumnya terhambat. Baik itu untuk mempertahankan hak, baik itu mengelola, kan tugas nazir kan adalah untuk mengelola dan memberdayakan harta wakaf ya. Harus segera. Nah ini tadi Pak Lel. Yang dulu Pak Prof. Sapuri tahun 2019 menyebut ada 200.000 bidang tanah di Banten. Saya masih kutip, saya kasih tanda bintang merah. Karena apa? Ini sudah berubah, bukan 4.726. Tapi saya belum sempat untuk download datanya tadi malam. Ya mungkin sekarang, tapi rasanya kalau dari 5.000 sudah lebih Pak.
yang sudah terdaftar karena PTSL aja sudah banyak kemarin. Nah, terakhir tentang kemudahan dalam pendaftaran tanah wakaf. Disampaikan bahwa pendaftaran tanah wakaf harus ada akta ikrar wakaf, harus ada nazir, pengesahan nazir. Malah BPN harus berkoordinasi dengan BWI ataupun Dewan Masjid. Tapi dengan surat edaran tahun 2018 itu bisa dengan nazir sementara. Saya buka surat-surat itu ya. Ini Pak. Ini udah saya simpan di sini di panitia, nanti bapak-bapak sekalian bisa melihat. Surat edaran tentang petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah tempat peribadatan di seluruh Indonesia. Di dalamnya adalah nazir. Ini Pak, nazir sementara. Jadi di atasnya ini Pak, bahwa ada surat dari Ketua Badan Pelaksana PBI terkait dengan nazir harus berkoordinasi dengan PBI ataupun Dewan Masjid. Tapi bila itu belum bisa dilaksanakan, ini bagi kami sebenarnya Pak. Tapi kenapa kami perlu sampaikan? Ini pernah menjadi perbedaan pendapat di salah satu kabupaten terkait dengan sertifikasi PTSL wakaf. Saya tegaskan di sini bahwa nazir sementara yang diatur dalam surat edaran Menteri ATR ini tidak sifatnya untuk seterusnya, dalam artian pertama di konteksnya untuk mempercepat pendaftaran tanah. Ketika berdasarkan penunjukan nazir sementara ini, BPN menerbitkan sertifikat wakaf itu. Nazirnya sementara yang ditunjuk oleh kepala desa atau lurah, bisa pengurus musola atau pengurus makam atau pengurus masjidnya, atau bisa ketua RT, terserah yang ditunjuk oleh Pak Lurah atau kepala desa. Itu didaftarkan ke kami tanpa akte ikrar wakaf, ya, nggak apa-apa, tanpa akte ikrar wakaf. Kami daftarkanlah sertifikat wakaf. Di kolom subjeknya atau pemegang haknya nazir sementara. Kami tegaskan seperti itu. Nanti setelah dibentuk nazir sementara dan sertifikat, kewajiban nazir sementara itu mengurus akte ikrar wakaf atau akte pengganti ikrar wakaf dan pengesahan nazir. Baru didaftar lagi ke BPN, nanti nazir sementara kami coret. Kalau namanya berbeda, kami coret keseluruhan. Kalau namanya itu juga, kami coret nazir sementaranya, ditulis nazir. Jadi tidak ada kebijakan dari Menteri ATR terkait dengan nazir sementara ini yang akan tanda kutip, mohon maaf, mengurangi pekerjaan PPAIW. Tidak. Cuma prosesnya didaftar dulu, baru nanti PPAIW. Kalau dulu harus bikin akte ikrar wakaf atau akte pengganti ikrar wakaf baru didaftar. Ini prosesnya istilahnya dibolak-balik aja. Di switch dulu. Boleh. Nah, siapa saja sih yang nazir sementara itu? Minimal kan 3 orang di sini, Pak. Orang yang mengurus atau memelihara masjid atau orang lain yang ditunjuk lurah kepala desa. Jadi ada penunjukan dari kepala desa. Belangkonya seperti apa? Nazir sementara ada di lampiran surat ini. Ini Pak. Ini sudah saya sampaikan di sini panitia, nanti silakan mau soft copy-nya silakan copy ke panitia. Atau nanti kalau yang mau bisa komunikasi dengan saya silakan. Oh iya, nomor handphone saya tadi nggak gitu ya? Ya, belum. 081 310 737 929 081 310 737 929 Elih Rahmatullah.
Baik, ini salah satu yang saya sampaikan, ini surat edaran tentang nazir sementara. Mohon maaf, ini pernah menjadi perdebatan. Saya tidak menyebut di kabupaten kota mana, tapi saya alami langsung saat itu ketika saya bertugas. Jadi ada kesan yaitu informasi yang belum jelas, bahwa seakan-akan ketika sudah diterbitkan sertifikat wakaf dengan nazir sementara berhenti. Tidak demikian. Harus didaftarkan kembali nazir yang sudah pastinya, yang sudah sah. Baik, itu terkait dengan kemudahan. Terkait dengan, pasti Bapak tanya biaya, bukan hanya biaya. Ini juga sudah saya sampaikan di sini. Bapak Ibu sekalian, persyaratan dan tata cara pengenaan tarif PNBP terhadap pihak tertentu. Jadi begini, PNBP, penerimaan negara bukan pajak untuk kegiatan pelayanan di BPN, itu diatur di PP 128 2015 ini. 128 2015. Nah, ada bisa diterapkan ke pihak-pihak tertentu sehingga itu keluar dari aturan itu, dari PP itu, yang bisa menjadi 0 rupiah. Kita cari. Maka kita lihat pasal sebelumnya. Ini Pak. Pengenaan tarif 0 rupiah. Di pasal sebelumnya bisa dikenakan tarif 0 rupiah. Pihak tertentu sesuai pasal 22 PP 128, ya kan, dikenakan tarif 0 rupiah dari penerimaan negara bukan pajak terdiri atas masyarakat tidak mampu, badan hukum, veteran, wakif. Di sini yang saya aneh. Oh, yang mohon sertifikat kan bukan wakif ya, nazir. Ya, nazir. Oke, nggak masalah. Karena di bawahnya nanti tetap itu terkait dengan sertifikat wakaf. Bisa dinolkan, tapi prosesnya tidak serta. Kalau boleh, mungkin begini. Apakah itu melalui BWI? Silakan dibaca di sini. Atau melalui Kemenag sendiri, atau bapak-bapak ada forumnya nggak kalau nazir ini? Ada ya? Ya, forum nazir. Bersurat kalau lokasi tanahnya di Kota Tangerang, bersurat ke kantor Kemenag Kota Tangerang, menunjuk Permen 28 2015 ya. Saya lupa ini nomornya. 25 2018. 25 2016 maaf. Jadi mohon kiranya, karena itu mengajukan permohonan dulu untuk bisa dinolkan rupiah dengan kegiatan dari mulai pengukuran, misalnya, termasuk pendaftaran tanah. Nanti ada semacam tanda kutip keputusan dari kepala kantor bahwa itu memang disetujui untuk 0 rupiah. Maksud saya ini untuk formal Pak. Tapi saya yakin kalau teman-teman saya untuk yang sekarang ini ketika sudah berbicara tentang permohonan wakaf, rasanya tidak ada lagi yang menolak pelampitan, menolak membantu ya. Konteksnya saya tidak tahu bagaimana pelaksanaannya, tapi saya berbicara formalnya. Maksudnya apabila Bapak Ibu sekalian forum nazir menginginkan semua wakaf dibebaskan dari PNBP, bisa merujuk ke pasal ini, ke PP, ke Permen ini, ke Permen 25 2016. Ini tidak populer Pak. Permen ini tidak populer. Sudah 4 tahun tapi belum ada yang menerapkan. Tapi dia tidak dicabut sampai sekarang. Sama dengan misalnya pegawai negeri,
kalau dulu ada istilah uang pemasukan bisa diberi keringanan setengahnya. Dulu bisa ada petunjuknya, tinggal yang melampirkan karpet kita proses uang pemasukannya 50%. Kalau ini memang nggak populer karena apa? Karena itu tadi prosesnya harus memajukan dulu permohonan ke kantor pertanahan. Dan itu tadi untuk wakaf di sini masih agak rancu karena yang ditunjuk adalah wakif, tapi tetap bahwa itu yang dimaksud adalah tentang sertifikat wakaf. Sementara mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ya, karena tadi saya merasa hilang satu slide saya, nggak tahu teman-teman waktu bikin yang terkait dengan tanah negara, tapi intinya tidak berbeda jauh bahwa itu yang membedakan adalah dasar perolehannya, seperti misalnya perkara tanah-tanah di Kota Tangerang, nggak tahu nih. Kalau di Lebak, Pandeglang, Serang masih ada istilah tanah negara yang garapan. Kalau di Kota Tangerang saya tidak tahu. Nah, hal itu boleh sekarang diwakafkan, tapi harus ada penegasan dulu dari kepala kantor pertanahan. Jadi sebelum diwakafkan ada penegasan sebagai tanah negara dulu. Tapi konteksnya bareng Pak itu nanti permohonannya. Mungkin itu ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Silakan kalau mungkin ada ruang komunikasinya, Bapak moderator, silakan untuk bisa dilanjut dengan tanya jawab. Terima kasih. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu. Terima kasih Pak narasumber. Silakan para peserta yang ingin bertanya. Pertama dari sana udah 4 orang aja. Silakan pojok yang ada di sebelah sana, ambil bertanya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Kita lempar ke sini. Siapa yang ini untuk bertanya? Oke, di belakang Pak. Silakan Pak. Sebutkan nama dan asal dari mana, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. moderator, kasih wakaf di Tanjung Banten yang saya hormati, pemateri dari BPN, Pak Edik, yang telah bapak-bapaknya tadi memang banyak kami temukan di lapangan yang di KUA. Saya Ahmad Syahbudin, KUA Curug, Kementerian Agama Kota Serang. Terutama yang baru-baru itu Pak, masalah yang tadi masyarakat langsung ke PPN. Jadi ada tugas PPAIW yang kelihatannya memang didahului oleh PPN tadi ya. Terus mereka parkir lagi, balik lagi ke kita, nanti balik lagi ke Bapak. Itu yang mondar mandir itu ya, yang belum kami kenal itu, minta permennya itu Pak ya. Karena kemarin terjadi di saya itu, Pak ini tenang aja, katanya udah ada di PPN, padahal AIW-nya baru diajukan ke kita, barangkali itu ya. Kemudian persyaratan AIW, sepertinya kalau melihat seperti itu, sementara ini kami sangat sangat teliti Pak, tapi kalau melihat seperti itu sepertinya kami tidak perlu repot lagi karena BPN sudah membackup. Di antaranya adalah kalau masyarakat kurang syarat Pak, artinya AJB tidak ada, sertifikat tidak ada, yang ada hanya SPPT. Nah ini yang sering kami tolak Pak, SPPT ini. Tapi ternyata melihat keterangan dari Bapak, ini juga mempermudah juga. Kemudian yang terakhir, kalau ada tanah yang tidak bertuan Pak, ada di penjelasan itu bisa diajukan oleh Morenah atau saksi-saksi atau pemerintah setempat. Nah itu yang belum kami jelas seperti apa bentuknya keterangan dari kepala desa sehingga kami bisa melakukan AIW. Karena sering terjadi kuburan yang lama itu, yang kadang-kadang di kecamatan saya itu hampir ribuan meter itu tidak bertuan. Artinya tidak ada seorang pun yang tahu tanah itu milik siapa. Nah itu sering kami atasi juga
sebatas ilmu pengetahuan yang kami tahu, Pak. Nah, itu harusnya nanti bagaimana, apakah ada petanya dari kelurahan atau dari BPN, atau mungkin surat keterangan kepala kelurahan atau wakil yang ditunjuk atau nadir yang ditunjuk, padahal mereka juga belum tentu itu wakil yang sebenarnya. Itu hanya administrasi saja, apakah itu bisa kita tangani atau tidak, kaitannya dengan pertanggungjawaban kami ke depan. Karena mereka hanya hasil musyawarah, wakilnya tidak diketahui sama sekali. Ya seolah-olah itu diambil alih oleh, ditegaskan oleh yang sekarang, udah itu wakaf Pak, yang penting keluarkan AYW-nya. Nah itu kita juga kadang-kadang berpikir dua kali juga itu Pak, bentuknya seperti apa legalitas yang harus kami terima dari kelurahan. Barangkali itu saja pertanyaan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut kopi. Ya, selanjutnya silakan. Yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Narasumber yang terhormat, sangat teknis sekali Pak berkaitan dengan di kejadian yang banyak kami alami di lapangan. Saya Munafik dari KUA Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Yang pertama, ketika muncul AIW maka sertifikat bisa muncul. Berarti kan ketika AIW tidak ada, sertifikat tidak bisa muncul. Ini kasus yang biasa Pak ya. Nah, permasalahan ketika timbul masalah itu kan adanya yang dicari yang mengeluarkan AIW dulu, kepala KUA dulu Pak yang dicari, bukan kepala BPN dulu. Nah, dilihat dari persyaratan itu hanya surat keterangan tidak sengketa yang dibutuhkan oleh, yang harus dibuat oleh masyarakat untuk menerbitkan sebuah AIW. Sangat gampang sekali. Sementara mungkin ada pihak-pihak lain yang mungkin ya ke depan sangat akan membuat timbul bermasalah keterangan ahli waris dan sebagainya seperti itu Pak. Nah, ingin saya tanyakan proses pengeluaran AIW itu supaya kami bisa berjaga-jaga Pak. Apa saja syarat yang dibutuhkan dari masyarakat yang harus dipegang atau yang harus diambil oleh kepala KUA kepada yang mau niat mewakafkan itu, supaya kami juga ke depan aman gitu Pak, tidak hanya seberkas surat keterangan tidak sengketa dari kepala desa. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada perpecahan atau pemisahan sertifikat Pak. Itu kalau bukti kepemilikan awalnya adalah sertifikat. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau bukti kepemilikan awalnya itu masih AJB atau bahkan mungkin masih kalau bahasa kampung girik Pak ya. Nah, apakah kalau AJB itu harus dipecah atau dipisah, atau kalau bahasa di kampung itu ada direvoi? Saya juga bukan begitu paham itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang sekarang masih ada di KUA saya ini Pak, bulan ini belum saya selesaikan. Jadi dasar kepemilikannya itu akta hibah Pak. Akta hibahnya dikeluarkan oleh Bapak Camat, tetapi dasar akta hibah itu adalah perjanjian atau jual beli. Jadi jual beli ditandatangani oleh para pihak, ahli waris dan sebagainya, tetapi Camat mengeluarkannya akta hibah. Nah, ini saya masih koordinasi dengan BPN Kabupaten Tangerang, belum ada jawabannya. Ya sekalian aja di sini saya tanyakan Pak, apa kita dasarnya akta hibah yang sudah ada di atas, atau kita kembali menuju ke bawah akta jual beli sebagai dasar akta hibah itu? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang paling ujung, silakan. Ada pertanyaan? Cukup? Oke, cukup saja katanya Pak. Nanti kita jawab nanti. Baik, terima kasih. Yang pertama itu bukan Suruh Tangerang ya? Suruh Serang ya? Serang. Dekat Suruh gak ada di mana ya? Kota Serang. Baik, yang pertama betul terkait dengan pelaksanaan PTSL, masyarakat banyak yang langsung berhubungan ke BPN, walaupun tetap melalui kantor desa atau lurah Pak ya. Itu syaratnya harus, karena apa? Tetap terkait dengan syarat-syarat kelengkapannya dari kepala desa. Tadi
Dalam pertanyaan Bapak yang pertama terkait dengan syarat untuk sertifikasi tanah Pak ya. Ini kan persyaratan AIW. Persyaratan AIW. Apa sih syarat-syaratnya terhadap tanah-tanah itu sehingga bisa dibuat AIW itu? Mirip dengan pertanyaan Bapak itu sebenarnya tadi. Yang tidak Ya. ada ini, yang tidak ada apa namanya hak alasnya. Itu. Ya betul. Baik. Tadi kan minta terkait dengan yang tidak ada alas haknya, tapi kemudian oleh BPN diproses, gitu ya. Setelah itu kan harus balik lagi bikin AIW, gitu kan? Nah ini saya udah dulu gini. Kalau dulu udah saya tegaskan mau bikin sertifikat wakaf harus AIW dulu, ya kan? Atau akte pengganti akta ikrar wakaf. Tapi ketika kegiatan PTSL boleh sertifikatkan dulu dengan nazir sementara. PTSL. Syaratnya apa sih? Kan itu harus ada syarat bahwa tanah itu benar-benar tanah wakaf atau dari siapa? Di BPN ada namanya lembaga kesaksian yang dituangkan dalam bentuk pernyataan kesaksian dari yang mengetahui, dari ketua di situ, di kampung situ, mengatakan bahwa betul tanah seluas sekian dengan batas-batas sekian itu semula dimiliki oleh siapa dan sudah diwakafkan untuk keperluan apa. Harus ada. Jadi kalau tadi cuma punya SPPT PBB, Bapak mau bikin akte ikrar wakaf, hati-hati. Dukung dengan pernyataan, dengan kelengkapan seperti dia mengajukan permohonan sertifikat. Kalau tidak ada di Permenagnya agraria ya, ini di 397 salah satu butir disebutkan apabila surat akte jual beli nggak ada, giring nggak ada, elektroset tidak ada, di ujungnya dibuat dalam bentuk pernyataan dua saksi. Pernyataan dua saksi ada syarat. Pertama, tidak boleh punya hubungan keluarga, baik satu derajat ke atas, ke bawah atau ke samping, tidak boleh. Harus yang mengetahui betul. Jadi intinya kalau misalnya yang sudah di situ sudah sepuh, mengetahui, misalnya carik atau mantan kepala desa, itu mungkin kuat. Yang menyatakan bahwa itu betul tanah punya siapa dan memang sudah diwakafkan. Sama dengan proses sertifikasinya. Kalau tidak ada bukti sama sekali, itu yang kita pakai, Pak. Tapi tidak menggampangkan dalam artian yaitu tadi saksi-saksi juga harus betul-betul bertanggung jawab. Karena apa? Ketika muncul permasalahan, tadi Bapak sampaikan, kalau ada permasalahan yang dipertanyakan adalah saksinya itu dulu yang buat pernyataan. Jadi kalau edarannya terkait dengan kegiatan ini udah ada di panitia, Pak, nanti bisa di copy. Termasuk Permen 2017 sudah saya sampaikan. Kemudian terkait dengan tanah yang tidak bertuan, ada makam sudah puluhan tahun. Saya nemukan di Kabupaten Tangerang di arah pantai. Itu masih ke sana terus, Pak. Apa ya? Saya apel lagi saya. Ketapang. Ketapang. Ya. Itu ada satu makam besar yang mungkin hektaran lah. Surat-suratnya sudah tidak ada. Orang-orangnya tidak tahu. Nah, di sini juga akan jadi persoalan. Karena di BPN sendiri tetap syarat minimalnya adalah kesaksian dari yang mengetahui harus ada. Terus siapa wakilnya? Itu kan, siapa wakilnya? Itu tadi. Bagi siapa yang bisa menyatakan itu dulu adalah wakaf, leluhurnya di sana, ya itu silakan. Walaupun ini sebenarnya yang mau wakaf sesungguhnya mungkin belum nggak menginginkan juga disebut gitu ya. Silakan disebut. Kalau tidak ada sama sekali,
Ya sampai sekarang BPN juga tidak bisa proses kalau tidak ada pernyataan seperti itu. Karena tetap harus ada dasar formalnya, syarat minimalnya, pernyataan kesaksian dan keterangan riwayat tanah dari kepala desa atau lurah. Gitu Pak. Terkait dengan peta tanah di situ bisa koordinasi ke BPN terhadap tanah-tanah, tapi BPN khusus untuk yang sudah terdaftar paling tergambarkan sekitarnya yang belum bersertifikat tergambarkan, atau peta DHKP, walaupun DHKP sekarang udah urusan Pemda ya, Bapenda atau Dispenda tadi istilahnya, bukan dipajak lagi, itu bisa. Saya yakin dari desa kelurahan yang di bawahnya Pemda bisa lebih mudah. Tetap keterangan lurah tetap harus ada mengenai kalau di sini riwayat tanah dari dia, kepala desa akan mengurai dari sebelum tahun 60 siapa yang punya, kemudian beralih ke siapa, nanti selain keterangan kepala desa ada saksinya 2 orang gitu Pak. Jadi tetap terhadap tanah-tanah yang tidak ada bukti sama sekali harus ada syarat minimal. Syarat minimalnya keterangan pernyataan 2 orang saksi. Kemudian dari KUA Lenggok, ini apa ya? Bagaimana sih sama ini? Tadi udah agak terjawab sedikit. Bagaimana sih biar yakin kita mau mengeluarkan AIW itu aman? Nah, tadi udah saya bilang tadi. Kalau di awal-awal Bapak kurang begitu terlindungi karena sertifikat harus ada AIW dulu baru disertifikatkan. Nah kalau sekarang kalau dengan nazir sementara BPN sudah mengakui itu sebagai tanah wakaf, Bapak tunjuk aja nomor hak, nomor sertifikat hak wakafnya itu ditunjuk. Karena memang itu sudah menjadi sertifikat wakaf, tetapi nazirnya masih sementara. Untuk kasus lain yang belum terdaftar, ya Pak ya, rata-rata kalau untuk tanah milik Anda tidak ada masalah. Tidak ada masalah Pak. Maksudnya gini, kalau dia punya SPPT PBB pun untuk tanah baik itu misalnya untuk makam, untuk musola atau untuk pemakmuran masjid tidak ada masalah. Yang saya temukan di Banten tidak ada masalah. Karena apa? Ketika sudah ada bukti awal SPPT PBB, dilampiri DHKP, dilampiri keterangan riwayat tanah dari desa, lengkapi dengan pernyataan saksi, itu harus ada bayar aman. Yang susah adalah tanah dalam kompleks perumahan. Sudah jelas jadi masjid, sudah jelas jadi musola, susah mau sertifikatkan wakaf. Gak usah jauh, kompleks saya persis sebelah kiri rumah itu masjid. Luas tanah masjid, kalau luas masjid sih mungkin nggak terlalu besar, cuma muat untuk sekitar 700 orang. Tapi kiri kanannya, kiri kanannya ada halamannya. Saya ditanya oleh bapak-bapak di situ, kan bapak di BPN, gimana Pak syaratnya biar jadi wakaf? Ini bapak-bapak yang ada tinggal di komplek, mohon izin. Bapak-bapak yang tinggal di komplek siapa saja di sini? Dalam komplek perumahan. Yang lain enggak ya? Ada. Rata-rata di komplek perumahan. Kalau di kampung aman Pak, aman. Ya. Tidak terlalu bermasalah, tidak terlalu ribet. Nah dalam komplek perumahan ada Permendagri terakhir tahun 2018 bahwa pasung atau sarana utilitas perumahan itu menjadi aset Pemda, harus diserahkan ke Pemda. Yang di dalamnya ada jalan, ada pasos untuk sekolah, ada untuk masjid, untuk musola, harus diserahkan ke Pemda. Ini menjadi persoalan. Ketika sudah diserahkan ke Pemda, proses sertifikasi wakaf akan agak lebih sulit karena harus ada persetujuan pelepasan aset Pemda. Tapi kalau belum, developernya tanya, kalau tanah ini, utilitas ini sudah serahkan Pemda atau belum? Oh belum, itu akan lebih mudah. Karena cukup
pelepasannya dari developer bahwa itu menjadi wakaf. Nanti tinggal dikasih catatan dalam penyerahan ke memenuhi 40-60-nya, ini pengalaman saya, memenuhi 40-60-nya dikasih catatan bahwa masjid ini termasuk masuk tapi sudah menjadi wakaf. Boleh. Nah, terkait dengan pemisihan terhadap AJB, sama Pak. Kalau dalam AJB ditulis ada 1000 meter persegi, mau diwakafkan 500, sama. Ketentuannya itu harus diukur dulu terhadap tanah yang mau dibuat AIW-nya. Karena apa? Menentukan posisi yang pasti. Karena BPN tidak berpegangan ke akte atau dokumen. BPN hanya berdasarkan penunjukan di lapangan mau diukurnya. Misalnya gini, di aktenya 500, silakan tunjukin di mana batasnya. BPN tidak menentukan luas, BPN hanya mengukur batas yang konsekuensinya diketahui lah luasnya. Mengukur desa Pak? Mengukur desa. Apa BPN? BPN. Tapi ditunjuk oleh pemilik asalnya. Jadi BPN tidak menentukan batas loh Pak ya. Kalau ada teman BPN yang menunjukkan batas sendiri, resiko pidana di dia. Resiko pidana, dan itu kejadian ada. Karena tidak boleh BPN itu atau maksudnya kami teman-teman di BPN hanya mengukur apa yang ditunjukkan. Ya udah, kalau ditunjukkan itu pasang patok ukur. Resikonya luasnya bisa kurang, Bisa lebih. tetapi pasti luasnya lokasinya di situ. Jadi harus diukur Pak. Kalau untuk notaris PPAT sudah ada sanksi kalau dia bikin akte tanpa diukur dulu Pak. Ada sanksi. Kalau PPAIW belum ada. Belum ada sanksinya. Jangan lah. Belum ada ketentuan Pak. Tapi akan lebih untuk keamanan Bapak lebih baik diukur dulu. Karena itu tadi, ketika akte ikrar wakafnya sudah jadi, wakifnya meninggal. Lah, tanahnya 500 yang diwakafkan, kata ahli waris. Enggak, bapak saya wakafkannya di belakang, bukan di pinggir jalan. Itu kejadian Pak. Yang di tanahnya 3000 meter, yang diwakafkan untuk sarana pendidikannya sekitar 500 meter. Itu pernah kejadian. Bapak saya wakafkan di belakang. Terus yang kata kajiannya, lah masa mana mungkin kalau sekolah nggak bahasa sini tuh nggak ada jalannya gitu loh. Sama aja Bapak. Jadi itu intinya harus Pak, yang dari Pegok ya harus diukur dulu. Nah, kemudian dasar akte hibah, ada akte hibah. Secara akte PPAT camat, tapi dasarnya adalah jual beli lisan, jual beli di bawah tangan, jual beli bawah tangan ya. Ditulis Pak. Ditulis ya. Ada bukti waris dan sebagainya. Tapi Bapak camat Betul. buktinya akta hibah ya. Ya. Di sini Pak, di sini. Jadi bukti kepemilikan tanah yang sah ini beruntut. Kalau Bapak ada terakhir akta hibah, Iya. tapi menunjuk surat jual beli di bawah tangan, dua-duanya boleh. Kalau Bapak cuma menyebutnya AJB akta hibah, kan di akta hibah harusnya dicantumkan surat ini. Contohnya seperti ini. Saya jual beli dengan Pak Asep tangan, jual beli nih, jual lagi. Akte saya dipegang oleh beliau, tidak diserahkan ke pembeli lebih lanjut. Akan menjadi persoalan ketika kami tidak ada. Ahli waris, nah, bapak saya masih punya tanah nih, punya akte jual beli, gitu loh. Dimanipulasi lah datanya. Jadi maksud saya, boleh bapak dengan akte hibah dan walaupun dia dasarnya perjanjian jual beli bawah tangan itu boleh. Jadi bisa dilanjutkan AIW-nya Pak ya dengan akta hibah tadi. Iya, tapi tetap bapak dukungan bukan cuma dukungan yang tidak bapak bermasalah sengketa, tidak. Tetap ada riwayat keterangan riwayat tanah dari kepala desa. Gitu Pak. Jadi karena itu tadi mengakomodir tanah milik Anda
tanah hak milik atau tanah negara boleh diwakafkan. Sementara itu mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi, tapi kalau tidak dari itu Pak yang komplek tadi itu Pak. Siap. Yang komplek itu kan tadinya tanah kompleks, terus katanya diwakafkan. Itu berupa apa itu? Surat dari apa namanya perusahaannya itu, kita kan harus ada bukti legalitasnya itu. Baik. Bahwa masih itu tanahnya diwakafkan. Baik. Itu penyerahannya berbukti apa itu? Baik. Saya tegaskan kembali, apabila belum penyerahan ke Pemda. Kalau sudah penyerahan ke Pemda nggak boleh Pak. Yang belum Pak ya? Yang belum berarti kan dia punya sertifikat HGB-nya. HGB untuk objek di situ Pak ya. Nah itulah yang harus diserahkan. Dengan konsep mau diwakafkan oleh direkturnya boleh saja, boleh. Tapi itu tadi, ini akan menjadi persoalan apabila tidak dicatat bahwa itu pasos-pasum yang akan diserahkan ke Pemda. Maksud saya gini, secara ketentuan harus diserahkan ke Pemda dulu. Tapi kalau sudah duluan kena wakaf, itu dicatat sebagai aset pasos-pasum yang harus diserahkan ke Pemda. Nah, persoalannya gini, ada Pemda kabupaten kota ketika masjid di komplek mau disertifikatkan wakaf menolak? Nggak ada kan? Tapi prosesnya berbelit karena harus persetujuan DPRD. Sama dengan riba berarti. Ya. Harus persetujuan DPRD Pak kalau itu. Bukan masalah tidak memberikannya, tapi prosesnya. Makanya pernah dicoba, tapi saya juga salah sebenarnya. Salah saya. Tapi ini maksudnya ini terobosan yang pernah saya coba. Ketika itu belum diserahkan, langsung diwakafkan dan dicatat bahwa itu pasos-pasum yang harus diserahkan, tetap tidak dipersoalkan oleh Pemda. Memenuhi 40-60-nya. Itu loh Pak. Boleh Pak. Tapi itu terobosan. Sebenarnya sedang dari aturan di luar, karena tetap harus diserahkan ke Pemda. Iya Pak. Baik, mungkin itu saja sementara. Kaitannya dengan masalah itu juga Pak. Bagaimana kalau kaitannya dengan tadi kan ada tanah negara yang kemudian bisa diwakafkan kan gitu. Ya. Tadi kan ada itu. Ya. Nah, apa bedanya dengan tanah pasos-pasum yang sudah diserahkan kepada Pemda kemudian diwakafkan kan? Baik. Tanah negara ini dalam konstruksi yang dipaparkan di Permen 2 2017 bukan tanah punya negara, tapi tanah yang belum melekat hak, yang bukan tanah milik adat. Seperti tanah garapan, tanah dulu ada dasarnya izin membuka. Kalau di daerah Pulau luar Jawa itu ada surat keterangan tanah, dia membuka lahan. Jadi bukan tanah milik negara, bukan Pak. Tanah negara ini tanah yang digarap oleh orang per orang. Contoh mudahnya kalau di Kabupaten Tangerang, daerah Tiga Raksa ke sana itu ada tanah garapan. Di Lebak banyak. Kalau Pandeglang, Lebak, Serang itu banyak tanah garapan Pak. Kota Serang juga ada. Ada Pak ya Kota Serang. Daerah Sawah Luhur itu Pak. Oh iya betul. Itu saya Sawah Luhur, saya ininya Puncak Bandungnya Pak. Ingat Puncak Bandung. Jadi itu maksudnya tanah negara itu bukan tanah yang dimiliki oleh negara, bukan. Konteksnya adalah tanah yang belum ada haknya maupun bukan tanah milik adat, tapi berupa tanah garapan, tanah dibuka lahan, gitu loh Pak. Tapi sudah dikuasai oleh perorangan. Kan ada ketentuan di BPN di kita, di negara kita, penguasaan tanah yang sudah 20 tahun tanpa dipersoalkan boleh sebagai syarat untuk mengajukan sertifikat. Tapi bukan merubah status Pak ya. Setelah 20 tahun ini tanah dulunya membuka dari kawasan hutan yang sudah dilepas jadi tanah milik adat, nggak bisa. Dia tetap tanah negara. Kewajiban perpajakannya tetap kena. Kalau tanah milik adat kan kewajiban perpajakannya berkurang. Gitu loh Pak. Sekali lagi, tanah negara bukan tanah yang dimiliki oleh negara, tapi tanah yang belum ada. Baik, Pak Moderator. Cukup. Terima kasih Bapak narasumber, para peserta. Mungkin itu cukup ya sebelum kita akhiri. Kita tolong dipapain. Kita
aplaus buat Bapak narasumber. Jadi ada hal yang penting ya, kalau ada pengembang dia membuat kasus ya, kalau dalam majlis kita serobot duluan. Nah ini kau kerjaannya daripada kita udah dilaporkan ke aset, ini milik aset, lebih kita raih dulu. Nah ini kan pertambah juga ini kunci dari BPN ini, kunci sebenarnya, bukan diserobot Pak. Serobot pekerjaan. Jadi intinya teknik gitu ya. Jadi intinya ada ilmunya. Makasih nih Pak narasumber. Dengan demikian semoga acara ini kita bisa bermanfaat dan para kepala KUA juga bisa memanfaatkan lebih baik, dan juga seluruhnya dari kerjasama antara Kemenag baik kabupaten kota maupun provinsi bisa berjalan dengan baik. Kita tutup. Bila itu berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.